Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku yang ada di rumah. Di video kali ini Bu Atia akan membahas mengulas kembali seputar soal-soal yang berkaitan dengan penafsiran data, entah berkaitan dengan tabel, diagram batang maupun diagram garis. Oke. Di sini Bu Atia akan kasih contoh soal yang berkaitan dengan tabel dulu ya. Di situ ada nilai 3, banyaknya siswa itu sama aja frekuensi ya. Frekuensi itu setara dengan banyaknya siswa. Nilai 3 ada 1, nilai 4 ada 7 siswa, nilai 5 ada 6 siswa, 6 ada 10 siswa, nilai 7 ada 8 siswa, nilai 8 ada 6 siswa, nilai 9 ada 1 siswa, nilai 10 ada 1 siswa. Nah, semisal dari soal tabel di atas itu, jika KKM ini nilai minimal supaya siswa nggak remedi ya. Jika KKM-nya itu ditulis 7 gitu. Jika KKM-nya itu nilai 7, maka nanti yang remedi itu yang dapat nilai berapa aja itu harus tahu. Artinya yang remedi itu yang nilainya berarti di bawahnya 7 ya. Ketika KKM-nya 7, yang remedi itu yang nilainya di bawahnya 7. Berarti mulai nilai 6, 5, 4, 3. Itu kalau dilihat dari nilainya. Berarti kalau yang tidak remedi, itu yang nilainya berapa aja. Yang tidak remedi itu adalah yang nilainya mulai 7. Ya, jadi 7 itu batasnya. Kalau di bawah 7 udah remedi. Kalau 7 pas gimana dong, Bu? Dia tidak remedi. Sehingga yang tidak remedi itu mulai nilai 7, 8, 9, dan 10. Itu kalau dilihat dari nilainya. Kalau dilihat dari banyak siswa yang remedi, gitu ya. Semisal, banyak siswa yang remedi ada berapa anak, berarti lihatlah di frekuensinya. Jangan lihat di nilainya lagi. Jadi banyak siswa yang remedi itu tadi adalah mulai dari nilai 3 sampai 6 ya. Berarti total siswanya itu yang ini kita jumlahkan ya, kita tambahkan semua. 1 tambah 7, 8, 8 tambah 6, 14, 14 tambah 10, 24. Jadi ini kita tambahkan semuanya kalau yang ditanya banyak siswanya gitu ya, jangan sampai terbalik ya. Berarti ada 24 anak atau 24 siswa yang remedi. Bagaimana cara menghitung yang tidak remedi? Untuk banyak siswa yang tidak remedi ya, banyak siswa tidak remedi, ini berarti tinggal kita hitung yang nilainya, yang dapat nilai 7 sampai 10. Berarti mulai ini ya, 8 tambah 6 tambah 1 tambah 1 lagi. Berarti totalnya 8 tambah 6, 14 tambah 1, 15 tambah 1, 16 anak gitu ya. Itu kalau kaitannya KKM. Nah, semisal yang ditanya itu adalah jangkauan ya. Jangkauan itu cara menghitungnya adalah nilai terbesar ya, nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Oke, nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Jadi nilai terbesarnya di sini yang tampak adalah 10, nilai terkecilnya adalah 3, berarti jangkauannya 10 dikurang 3, jawabannya adalah 7. Itu kalau yang ditanya jangkauan. Oke, lagi kalau misalkan dari satu tabel ini kan pertanyaannya bisa banyak ya sebagai persiapan kita UKPM. Kebanyakan di kelas itu mendapat nilai berapa, berarti kita cari yang banyak siswanya terbesar ya. Banyak siswa terbanyak adalah di frekuensi itu jumlah siswa gitu ya. Banyak siswa terbanyak adalah 10, yaitu dapat nilai 6. Berarti kebanyakan dalam satu kelas itu yang dapat nilai 6 ya, dapat nilai 6 kebanyakan gitu. Yang dapat nilai 10 ada berapa anak? 1 anak. Atau bisa juga dibalik, jumlah nilai
yang diperoleh oleh satu anak itu nilai berapa aja? Ada nilai 3, ada nilai 9, ada nilai 10. Seperti itu ya. Terutama biasanya kesalahan yang terjadi itu kayak soal-soal kaitannya dengan KKM sama jangkauan. Gitu. Itu untuk soal yang berkaitan dengan tabel. Sekarang kita masuk ke soal yang berkaitan dengan diagram batang. Nah, di sini nih yang bawah ini menyatakan nilai ya, ada nilai 50 sampai 100 nih macamnya. Kemudian ada yang namanya jumlah siswanya, ini yang sebelah sini nih ya, jumlah siswanya. Sekarang kalau ditanya nilai terbanyak ya atau nilai tertinggi, nilai tertinggi adalah nilai berapa berarti? Dari sini tampak bahwasanya nilai tertingginya adalah nilai 100 ya. Nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah 100. Tapi kalau misalkan jumlah siswa yang kebanyakan siswa, jangan jumlah siswa ya. Kebanyakan siswa memperoleh nilai berapa? Nilai yang paling banyak, beda lagi ya. Atau nilai yang paling banyak didapat siswa. Nilai yang paling banyak didapat siswa adalah, nilai yang paling banyak didapat siswa adalah, kalau seperti ini soalnya berarti kita cari yang batang paling tinggi. Yang batang paling tinggi kan ini, berarti nilai berapa itu? 80. Ya, nilai yang paling banyak didapat siswa adalah 80. Tapi kalau ditanya kenaikan terbanyak antara satu nilai ke nilai yang lain, ini berapa gitu. Kenaikan terbanyaknya itu bisa kita lihat, atau selisih ya. Sorry, bukan kenaikan, selisih nilainya aja ya. Waalaikumsalam. Selisih nilai tertinggi dengan terendah gitu. Selisih nilai tertinggi dan terendah adalah selisih nilai tertinggi dan terendah, atau ini ditanya jangkauannya, berarti dari sini kan tampak ya bahwasanya nilai tertingginya itu adalah 100, nilai terendahnya ada 50. Jadi 100 kita kurangkan dengan 50, jadi jawabannya adalah 50. Itu kalau tanya selisihnya gitu ya. Kemudian kalau ditanya yang memperoleh nilai selisih, misalkan gini. Kalau itu selisih nilai ya, jadi kita fokusnya di nilai. Tapi kalau selisih siswa yang memperoleh nilai tertinggi dan terendah adalah, kalau misalkan selisih siswanya, berarti kita bisa lihat yang nilainya 100 ada berapa anak? 2 kan ya. Ada 2 anak, kemudian yang itu kan siswa yang memperoleh nilai tertinggi. Siswa yang memperoleh nilai terendah berarti ini kan ya. Yang 50 ada berapa? Kalau tengah-tengah antara 4 dan 6 berarti 5. Nah, untuk memperoleh selisih itu hasil pengurangan yang besar kurangi yang kecil. Berarti karena ini yang ditanya siswanya, fokusnya berarti 5 dikurang 2. Jadi jawabannya adalah 3. Tapi kalau selisih nilai, ya nilainya yang saling dikurangkan. Tapi kalau selisih siswanya atau jumlah siswanya, berarti fokusnya ya di jumlah siswanya. Seperti itu ya. Itu kalau contoh soal diagram batang model seperti ini. Nah, sekarang ini juga ada nilai banyak siswanya juga ya. Ini
Ini saya ganti aja. Yang nilai ini saya ganti aja diagram garis ini. Oke. Yang nilainya ini saya ganti-ganti nama-nama nilainya. Oke, sebentar. Ini saya ganti tahun-tahun aja ya. Ini karena banyak terjadi kesalahan juga kalau mengerjakan, makanya perlu saya ulas di video ini. Jadi ini banyak panen, misalkan gitu. Jadi ini saya ganti, ini tahunnya dari 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015. Oke. Kemudian ini adalah tahun ya, menyatakan tahun. Kemudian ini banyak padi atau banyak panen yang didapat ya, banyak padi dalam satuan ton. Nah, sekarang kalau pertanyaan yang pertama, panen tertinggi terjadi pada tahun berapa? Panen tertinggi terjadi di tahun, kita cari aja yang letak titiknya paling atas. Pada tahun berapa di sini? Sudah tampak ya, bahwasanya panen tertingginya terjadinya di sini, yaitu di tahun 2013 gitu. Jadi tampak di sini, ini panen tertingginya di tahun 2013. Tetapi kalau misalkan yang ditanyakan adalah kenaikan tertinggi, kenaikan panen tertinggi ya. Kenaikan panen tertinggi itu terjadi di tahun berapa? Nah, kenaikan panen tertinggi terjadi pada tahun, kalau ini yang ditanya ya, maka caranya seperti ini. Setiap kali ada garis yang mengalami kenaikan, kayak contohnya ini, dari 2009 ke 2010 kan naik. Naiknya berarti dari 3 ke 4, berarti nambah 1. Gitu ya. Kemudian lagi kita cari lagi garis yang antar satu titik ke titik lainnya itu mengalami kenaikan. Kita hitung kenaikannya berapa. Gitu. Dari 2011 ke 2012. 2011 awalnya di 4 ya. Kemudian ke 2012 jumlahnya 7, berarti 7, 4 ke 7 nambah berapa? Nambah 3. Gitu. Kemudian kita lihat 2012 dari satu titik 2012 ke 2013. Ini juga mengalami kenaikan nih. Nah, kenaikannya sejauh berapa nih? Dari 7 ke 11, berarti nambah berapa? Nambah 4. Oke. Nah, yang lainnya dari satu titik ke bawah ini adalah turun. Oke. Garis merah ini menyatakan kenaikan. Jadi kalau ditanya kenaikan tertingginya, itu kita lihat yang selisihnya terbanyak. Selisihnya terbanyak adalah yang plus 4 ini kan ya. Tapi yang kita pilih itu adalah yang tahun 2013-nya. Karena tujuan plus 4 ini, nambah 4 ini, terjadi di tahunnya adalah 2013. Gitu. Jadi jawaban kenaikan panen tertinggi terjadi pada tahun 2013. Perlu diingat, kenaikan tertinggi itu bukan berarti letaknya yang paling tinggi ya, tapi yang selisihnya terjauh, terbanyak atau penambahnya paling banyak dari satu tahun sebelumnya ke tahun berikutnya itu. Gitu. Kemudian kalau misalkan yang ditanya itu adalah penurunan panen tertinggi gitu ya. Penurunan panen tertinggi. Nah, itu perlu diperhatikan. Terjadi pada tahun, berarti penurunan bukan berarti yang paling rendah ya kan, tapi yang anjloknya paling jauh gitu. Jadi misalkan saya tulis warna ungu ini ya. Nah, ini kan mengalami penurunan ini dari tahun 2013 menuju tahun 2014 ini mengalami penurunan. Penurunnya sejauh berapa? Kita bisa lihat dari 11 ke 8. Berarti berkurang berapa nih? Berkurang 3. Kemudian dari 2014 ke 2015 ini juga mengalami penurunan nih.
Nah, penurunnya sejauh berapa kita bisa lihat dari tahun 2014 awalnya 8 lalu turun menjadi 3. 8 kurang 3 berarti berkurang 5. Nah, berarti dari sini sudah tampak bahwasanya penurunan panen tertinggi itu yang garisnya itu anjloknya paling jauh. Berarti di tahun 2015. Nah, kalau ditanya panen terendah terjadi tahun berapa? Kebetulan pada diagram garis ini panen terendah itu terjadi di tahun 2015 juga. Jadi intinya kenaikan sama penurunan itu beda dengan panen tertinggi dan terendah ya. Kalau panen tertinggi itu berarti kita cari yang garisnya atau letak titiknya paling tinggi. Tapi kalau kenaikan itu yang selisihnya atau penambahannya paling banyak gitu. Tapi kalau panen terendah berarti kita cari titik yang paling rendah, tetapi penurunan panen tertinggi, kata kuncinya penekanannya penurunan panen tertinggi, itu berarti yang garis ke bawahnya atau anjloknya itu yang paling jauh. Itu demikian penjelasan dari Bu Atia, semoga bermanfaat ya buat persiapan UKPM kalian. Hari ini saya nggak pakai share soal karena cukup diulas ini. Jangan lupa komen di bawah ya namanya, nanti tinggal saya rekap di absensinya ya. Kalau sudah lihat penjelasannya. Ya udah, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.